Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Tanah Papua selalu memiliki caranya sendiri untuk menyambut pagi. Ketika matahari baru saja bangun dari balik perbukitan hijau, kabut tipis menari pelan di antara pohon-pohon besar yang menjulang seperti pilar-pilar alam. Suara burung cendrawasih terdengar dari kejauhan, memecahkan kesunyian dengan nyanyian yang merdu. Sungai-sungai yang jernih mengalir lembut, memantulkan sinar matahari yang masih muda. Di tempat inilah kehidupan berjalan dalam ritme yang tidak pernah tergesa, namun tidak pernah benar-benar berhenti. Di tengah pedalaman yang jauh dari hiruk-pikuk kota itulah berdiri sebuah desa bernama Wamena II. Rumah-rumah panggung dari kayu membentuk barisan sederhana, dikelilingi pepohonan raksasa yang seakan menjaga desa seperti keluarga besar. Di antara rumah-rumah itu, ada satu bangunan kecil yang berbeda. Sebuah gereja mungil dengan dinding kayu coklat tua, jendela lebar, dan salib sederhana yang menancap di puncak atapnya. Di sanalah hidup dan berpelayanan seorang pendeta bernama Yonas Wenda, tokoh yang dihormati oleh hampir semua orang di wilayah itu. Yonas bukan pendeta yang besar karena gelar atau pendidikan luar negeri. Ia tidak pernah kuliah di kota besar, bahkan sejak kecil hidupnya dipenuhi perjalanan kaki dari kampung ke kampung sambil membantu orang tuanya berkebun. Namun dari kehidupan sederhana itu, tumbuh seorang pria dengan hati yang luas seperti lembah-lembah Papua yang tak bertepi. Ia memiliki suara yang lembut namun tegas, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan membawa bobot pengalaman hidup, ketulusan, serta kasih yang tidak dibuat-buat. Orang-orang mengatakan bahwa Yonas tidak hanya berbicara dengan lidahnya, tetapi juga dengan jiwanya. Saat matahari mulai naik, Yonas sudah bersiap meninggalkan rumah kecilnya. Ia mengenakan kemeja lusuh berwarna krem, celana panjang hitam yang telah beberapa kali ditambal, dan membawa tas rotan berisi Alkitab, botol air, serta beberapa makanan kecil untuk perjalanan. Ia tahu bahwa hari ini, seperti hari-hari yang lain, akan penuh dengan perjalanan panjang menuju kampung-kampung terpencil yang menunggu kedatangannya. Ia sadar bahwa tugasnya bukan hanya berdiri di mimbar, tetapi berjalan di jalan tanah yang basah, menyusuri sungai, dan masuk ke rumah-rumah warga untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Di depan rumahnya, sekelompok anak kecil sudah menunggu. Mereka menyapa ceria, memanggil namanya sambil memegang dahan-dahan kecil yang mereka gunakan sebagai mainan tombak. "Paca Yonas, hari ini pergi jauh lagi kah?" tanya salah satu anak dengan logat khas Papua yang hangat. Yonas tersenyum dan mengusap kepala anak itu. "Iya, tapi kalian harus tetap belajar di sekolah. Jangan bolos ya. Guru sudah susah-susah datang dari jauh untuk ajar kalian." Anak-anak itu mengangguk, meskipun mereka lebih tertarik pada petualangan daripada pelajaran. Yonas tahu itu, namun ia selalu berusaha menanamkan nilai pendidikan pada mereka. Di pedalaman, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi simbol harapan. Perjalanan Yonas hari itu membawanya melewati jalan setapak penuh batu, melewati sungai kecil yang airnya dingin seperti baru saja turun dari gunung, serta hutan yang dihiasi bunga liar berwarna-warni. Ketika akhirnya ia tiba di sebuah kampung kecil bernama Hungai, warga sudah berkumpul untuk menyambutnya. Mereka menyalaminya satu persatu, menunjukkan betapa besarnya hormat yang mereka berikan. Di kampung terpencil seperti ini, kedatangan Yonas bukan hanya berarti ibadah atau doa, tetapi pelayanan sosial, penguatan moral, dan kadang-kadang bantuan medis sederhana. Di dalam rumah panggung seorang warga yang dijadikan tempat ibadah darurat, Yonas memulai pelayanannya. Ia membaca ayat, menyanyikan lagu rohani bersama orang-orang kampung, lalu memberikan arahan tentang kehidupan, bukan tentang doktrin rumit, tetapi tentang kasih sayang, saling membantu, dan menjaga keluarga. Ketika ia berbicara, suasana seakan menjadi lebih hangat. Orang-orang merasa diperhatikan dan diperdengarkan. Selesai berkhotbah, Yonas tidak langsung pergi. Ia duduk bersama warga, mendengar cerita mereka tentang ladang yang gagal panen, anak-anak yang sakit, atau konflik kecil antar keluarga. Ia membantu memediasi, memberikan nasihat, bahkan meneteskan air mata ketika mendengar kisah yang menyentuh. Inilah yang membuatnya begitu dicintai.
Ia bukan hanya pendeta, tetapi saudara. Menjelang sore, ketika sinar matahari mulai menguning, Yonas kembali berjalan pulang. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh. Ia selalu merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk melayani orang lain adalah langkah yang mendekatkannya pada tujuan hidup yang ia percaya Tuhan berikan. Sesampainya di rumah, ia duduk di teras kecil sambil memandang langit yang perlahan berubah menjadi ungu. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Pada momen-momen seperti inilah Yonas sering merenung, memikirkan perjalanan hidupnya dan pengabdian yang telah ia jalani bertahun-tahun. Ia tidak pernah mengejar ketenaran, namun tanpa ia sadari, namanya sudah terdengar sampai ke banyak wilayah lain di Papua. Banyak gereja mengundangnya berkhotbah, banyak anak muda yang menjadikannya panutan, dan banyak orang merasa kuat kembali hanya dengan mendengar suaranya. Namun bagi Yonas, semua itu hanyalah bagian kecil dari panggilan hidupnya. Ia tidak pernah merasa dirinya besar. Ia hanya merasa bahwa Tuhan menempatkannya di tanah Papua dengan satu alasan, untuk mengasihi. Dan pada malam itu, ketika akhirnya langit gelap dan hanya cahaya bintang yang memandikan desa, Yonas tidak tahu bahwa hidupnya yang tenang akan segera berubah. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan bertemu seseorang yang akan mengguncangkan keyakinannya, menantang pikirannya, dan pada akhirnya membuka pintu pada perjalanan baru yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Namun itu semua belum terjadi. Untuk saat ini, Yonas hanya seorang pendeta sederhana di pedalaman Papua, dan hidupnya berputar dalam ketenangan yang ia yakini akan selalu ada. Namun ketenangan yang selama ini menyelimuti hidup Yonas perlahan mulai berubah, meskipun ia sendiri belum menyadarinya sepenuhnya. Segalanya bermula dari hal-hal kecil, percakapan sambil lalu, cerita yang dibisikkan warga kampung, dan kabar yang datang dari tempat-tempat yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Pada mulanya, ia menganggap semua itu hanyalah cerita biasa, seperti banyak kabar lain yang sering melintasi telinganya. Namun lama-kelamaan, cerita itu semakin sering muncul, semakin jelas, dan semakin sulit ia abaikan. Cerita itu selalu menyebut satu nama, Dr. Rahmat Saiful. Nama itu terdengar asing bagi Yonas. Tidak pernah ia dengar sebelumnya, tidak pula melihat sosoknya. Namun orang-orang menceritakan nama itu dengan nada yang berbeda. Ada kekaguman, ada keheranan, bahkan ada kehangatan dalam cara mereka menyebutnya. Bagi sebagian warga Papua, terutama di kampung-kampung terpencil, sosok yang datang membawa pertolongan selalu menjadi cahaya harapan. Dan kabarnya, Dr. Rahmat Saiful adalah salah satu cahaya itu. Sore itu, setelah selesai melayani di kampung Hunggai, Yonas duduk bersama beberapa warga. Mereka sedang menikmati kopi hitam khas Papua ketika salah satu bapak-bapak bercerita, "Pace Yonas, kemarin ada dokter datang ke kampung tetangga. Namanya siapa ya? Rahmat apa itu?" "Dokter Rahmat Saiful. Itu dokter baik sekali. Dia periksa anak-anak gratis, bagi obat, bahkan ajar cara bersih-bersih air minum. Orang-orang suka dia." Yonas awalnya hanya mengangguk, mendengarkan dengan wajah ramah. Namun, diam-diam ia menaruh perhatian lebih. Ia bertanya dengan nada pelan, "Dokter itu dari mana?" "Dari jauh, Pace. Katanya orang Jawa tapi sudah lama tinggal di Papua," jawab sang bapak. "Dia itu Muslim, tapi baikin semua orang. Tidak pandang orang gereja atau bukan." Kata-kata itu membuat Yonas terdiam sejenak. Bukan karena ia memiliki prasangka buruk, tetapi karena ia tahu betapa kuatnya pengaruh seseorang yang datang dengan niat tulus di wilayah pedalaman Papua. Papua adalah tanda yang subur bagi orang-orang berhati baik. Warga mudah percaya pada mereka yang menunjukkan kasih dengan tindakan nyata. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Dr. Rahmat semakin sering terdengar. Entah dari orang yang baru kembali dari pasar, dari guru sekolah yang lewat di depan rumah, atau dari jemaat yang datang untuk meminta nasihat. Ceritanya selalu sama. Ada seorang dokter Muslim yang berjalan dari kampung ke kampung menawarkan pengobatan gratis, memberikan edukasi kesehatan, bahkan membantu perbaikan fasilitas umum jika diperlukan. Salah seorang guru bercerita kepada Yonas, "Pendeta, saya ketemu dokter itu di puncak Hela. Dia lembut sekali.
Cara bicara pelan, tapi jelas. Orang-orang cepat percaya sama dia. Anak-anak suka dia. Katanya, banyak orang yang mulai tanya-tanya soal agama Islam sama dia. Yonas tercengung. Kata bertanya soal agama muncul begitu ringan dari sang guru. Tetapi bagi pendeta itu, kata tersebut membawa renungan yang panjang. Bukan karena ia marah atau merasa terancam, melainkan karena ia sadar betapa mudahnya hati manusia tersentuh oleh kebaikan. Ia tahu bahwa iman kadang bukan ditentukan oleh pidato yang lantang, tetapi oleh perbuatan sederhana yang dilakukan dengan tulus. Namun, semakin banyak kabar yang datang, semakin kuat pula rasa tidak nyaman tumbuh di dalam hati Yonas. Ia mulai merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan, seperti kekhawatiran halus yang perlahan merayap ke dalam batinnya. Sebagian dari dirinya merasa cemas, bagian lain merasa penasaran. Ia tidak mengerti mengapa sosok yang bahkan belum pernah ia temui bisa memunculkan guncangan seperti itu. Suatu sore, ketika Yonas sedang memperbaiki dinding gereja kecilnya, seorang pemuda datang tergesa-gesa. Pemuda itu bernama Mikael, salah satu anak muda yang paling dekat dengan Yonas. Nafasnya terengah-engah ketika ia berkata, "Paceh, beta baru pulang dari kampung bawah. Banyak orang bicara tentang dokter itu. Banyak yang bilang dokter itu bukan cuma bantu orang sakit, tapi juga cerita-cerita tentang Tuhan." Yonas berhenti memaku. Ia menatap Mikael dengan mata bertanya, "Cerita bagaimana maksudmu?" Dia bilang tentang nabi-nabi, tentang Adam, Nuh, Daud, sama seperti yang Paceh cerita di gereja. Tapi dia tambah lagi cerita tentang Nabi Muhammad. Banyak yang dengar baik-baik. Mereka bilang dokter itu jelaskan semua dengan lembut sekali. Ada jeda panjang sebelum Yonas menjawab. Ia ingin tetap tenang, tetap rasional, tetapi kata-kata Mikael membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Mikael," ujarnya pelan, "orang bicara tentang Tuhan bukan hal yang salah, selama tidak ada yang menyesatkan." Pemuda itu mengangguk dengan cepat, namun tetap tampak khawatir. "Beta cuma takut orang-orang jadi bingung, Paceh. Banyak yang suka sekali sama dokter itu. Orang bilang hatinya baik. Kadang, kalau orang baik bicara, lebih gampang didengar daripada pendeta yang berteriak-teriak." Yonas tersenyum tipis. "Penginjil tidak perlu teriak, Mikael. Cukup bicara dari hati." Namun, setelah Mikael pergi, Yonas terus memikirkan kata-katanya sendiri. Ia tahu bahwa pendeta seharusnya berbicara dari hati, tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua orang mampu melihat mana yang benar dan mana yang hanya terlihat benar. Semakin lama ia merenung, semakin kuat perasaannya bahwa kabar tentang Dr. Rahmat bukan sekedar gosip biasa. Ada sesuatu yang bergerak di luar sana, sesuatu yang halus namun memiliki dampak yang besar. Puncak dari kegelisahan itu datang ketika seseorang dari kampung jauh datang untuk meminta doa. Di sela-sela percakapan, orang itu berkata dengan polos, "Pendeta, di kampung kami ada 2 orang mau belajar Islam. Katanya karena lihat kebaikan dokter itu. Mereka bilang Allah itu satu dan agamanya damai." Yonas menahan napas. Ia tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, ia menghormati agama lain. Di sisi lain, ia merasa seolah kehilangan seseorang yang ia jaga bertahun-tahun. Namun bukan itu yang paling mengusiknya. Yang benar-benar mengganggu adalah satu hal. Mengapa orang lebih mudah percaya pada dokter itu daripada pada dirinya? Pertanyaan itu berulang dalam kepalanya, bahkan ketika ia mencoba sibuk dengan pekerjaan lain. Pertanyaan itu terus mengetuk dinding batinnya, menimbulkan ketegangan yang ia sendiri sulit pahami. Bukan marah, bukan iri, bukan benci, melainkan sebuah rasa terancam yang ia sendiri tidak ingin rasakan. Ia tidak ingin melihat dirinya sebagai pendeta yang takut akan kehilangan jemaat, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa hal itu mulai ia rasakan. Malam itu,
Yonas duduk sendirian di dalam gereja. Lilin kecil di meja altar menjadi satu-satunya cahaya. Ia menatap salib kayu di depan, mencoba menenangkan pikirannya. Namun akhirnya ia berdoa dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Jika ini ujian, beri beta kekuatan. Jika ini peringatan, ajar beta untuk mengerti. Tetapi dalam keheningan malam Papua, satu hal menjadi jelas baginya. Ia tidak bisa terus diam. Ia harus mengetahui siapa sebenarnya dokter yang namanya menggema di berbagai kampung itu. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri orang yang mampu mengguncangkan ketenangannya hanya dengan kebaikan. Dan tanpa ia sadari, dalam hatinya telah tumbuh sebuah tekad yang akan membawa dirinya pada pertemuan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan rasa penasaran itu terus menggerogoti pikirannya bahkan hingga hari berikutnya, sehingga ketika ia kembali berdiri di mimbar gereja pada ibadah besar minggu itu, wajahnya sudah tidak mampu lagi menyembunyikan gejolak batin yang selama ini ia tekan. Jemaat yang memenuhi bangku-bangku panjang dapat melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pendeta Yonas pagi itu. Tatapannya tajam namun belisah, gerak tubuhnya kaku seakan menahan sesuatu yang ingin meledak keluar. Dan ketika ia meraih mikrofon, jemaat merasakan hawa ruangan berubah seketika. Saudara-saudara, hari ini saya ingin berbicara bukan hanya tentang kasih, bukan hanya tentang pengharapan, tetapi tentang tantangan iman yang sedang kita hadapi bersama. Beberapa jemaat saling menoleh. Topik itu tidak biasa. Pendeta Yonas dikenal dengan gaya ceramah yang lembut, penuh penghiburan dan ajakan refleksi. Tapi pagi itu, suara dan intonasinya seperti seseorang yang sedang memikul beban besar. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Akhir-akhir ini, banyak suara di luar sana yang mencoba menggoyahkan keyakinan kita. Banyak pandangan yang, secara halus maupun terang-terangan, mempertanyakan apa yang kita yakini selama ini. Jemaat bergeming, menunggu, ketegangan menggantung di udara. Kalian semua pasti mengenal nama Dr. Rahmat Saiful, ucap Yonas akhirnya. Serentak bisik-bisik terdengar. Nama itu sedang ramai dibicarakan beberapa minggu terakhir, terutama karena kajian teologisnya yang kritis dan seringkali memancing diskusi lintas agama. Beberapa jemaat mengangguk, beberapa lainnya saling bertanya-tanya. Pendeta Yonas menunduk sejenak, seakan mencari kekuatan kemudian mengangkat wajahnya lagi. Kali ini tatapannya penuh tekad bercampur kegelisahan. Saya melihat bahwa tantangan iman bukan lagi sesuatu yang jauh, bukan lagi sekedar wacana akademik. Ini nyata, ini ada di hadapan kita. Dan saya merasa terpanggil untuk menjawabnya. Jemaat kembali bergemuruh kecil. Ada yang terlihat antusias, ada yang justru khawatir. Saya siap, lanjutnya. Suaranya naik 1 oktav. Untuk berdiskusi, bahkan berdebat, dengan siapapun yang berusaha menggoyahkan keyakinan kita, termasuk Dr. Rahmat. Dalam sekejap, ruangan itu pecah. Beberapa jemaat bertepuk tangan spontan, menunjukkan dukungan terhadap keberanian pemimpinnya. Namun tidak sedikit yang tampak saling berbisik, bingung dengan arah pidato yang begitu berbeda dari gaya Yonas biasanya. Ada pula yang menunduk, seakan takut kemungkinan konflik yang bisa muncul dari pernyataan itu. Pendeta Yonas merasakan kegoncangan di tengah jemaat, tetapi ia meneruskan. Namun, katanya, lebih pelan, namun tetap tegas, debat bukanlah untuk membenci, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menjernihkan, untuk menunjukkan kebenaran dengan cara yang bermartabat. Ia mengepalkan tangan di atas mimbar, lalu meletakkannya perlahan. Kita tidak boleh takut. Iman yang kuat tidak akan runtuh hanya karena dipertanyakan. Iman yang kokoh justru akan semakin teruji. Sekelilingnya mulai tenang kembali. Namun jelas bahwa suasana batin jemaat tidak lagi sama seperti sebelum pidato dimulai. Beberapa di barisan depan tampak menatap Yonas dengan campuran agum dan khawatir.
Di sisi lain, beberapa yang muda, terutama mereka yang aktif di dunia diskusi daring, justru terlihat antusias. Mereka seolah melihat kesempatan besar untuk mengangkat nama gereja dan pemimpinnya. Setelah jeda pendek, Yonas melanjutkan dengan nada yang lebih emosional. Saudara-saudara, saya tidak berbicara ini karena kebencian atau kemarahan. Saya berbicara karena saya takut. Takut melihat saudara-saudaraku terseret arus keraguan tanpa pendampingan yang tepat. Dan saya sendiri sedang bergumul. Suara itu lirih, jujur, dan membuat beberapa jemaat menahan napas. Pengakuan itu membuat ruangan kembali sunyi. Pendeta Yonas yang selama ini dikenal tegar dan penuh keyakinan, mengakui bahwa ia sedang gelisah. Jemaat merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pidato. Sebuah pergulatan seorang pemimpin yang takut kehilangan dirinya sendiri. Karena itulah, katanya dengan nada final, saya akan mengambil langkah ini. Bila perlu saya akan menyampaikan tantangan resmi kepada Dr. Rahmat untuk berdiskusi secara terbuka. Bukan untuk adu kekuatan, tetapi untuk mencari kebenaran. Kata-kata itu menutup pidatonya seperti dentang lonceng besar yang menggema ke segala penjuru ruangan. Di akhir ibadah, respon jemaat terpecah. Ada yang menyalami Yonas dengan bangga dan penuh semangat. Ada yang diam dan memilih pulang tanpa banyak bicara. Ada pula yang terlihat cemas, bertanya-tanya apakah langkah berani itu benar-benar perlu. Sementara itu, Yonas turun dari mimbar dengan langkah berat. Dari kejauhan, terlihat senyumnya yang dipaksakan, tetapi matanya menyimpan badai lain, lebih besar, lebih gelap, yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Hari itu mimbar gereja yang biasanya menjadi tempat penghiburan, berubah menjadi titik awal munculnya percikan konflik. Percikan kecil yang tanpa disadari semua orang, akan menjadi api besar dalam perjalanan hidup pendeta Yonas selanjutnya. Dan api itu mulai membesar sejak hari ketika ia memutuskan untuk mengunjungi seseorang yang selama berminggu-minggu hanya ia dengar namanya lewat diskusi, berita, dan bisik-bisik jemaat, Dr. Rahmat Syaiful. Keputusan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kegelisahan yang semakin menghimpit, dari pidato yang mengguncangkan mimbar gereja, dan dari tekad yang ia ucapkan di hadapan ratusan pasang mata. Pagi itu, langit Papua terlihat lebih biru dari biasanya, seakan alam mengetahui bahwa sebuah pertemuan besar akan terjadi. Angin lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja disepa embun. Yonas menyetir mobilnya dengan hati yang berdebar-debar. Meski ia telah menyiapkan kata-kata pembuka, kegelisahan tetap menyelinap di sela-sela pikirannya. Apakah ini langkah yang benar? Gumamnya pelan. Namun ia tahu, mundur bukan lagi pilihan. Lokasi rumah Dr. Rahmat berada tidak jauh dari pinggiran kota. Sebuah tempat sederhana yang dikelilingi pepohonan rindang. Suasana rumah itu tenang, hampir seperti meditasi yang diwujudkan dalam bentuk bangunan. Yonas turun dari mobil, menarik napas panjang, lalu melangkah menuju pintu depan. Sebelum sempat mengetuk, pintu itu terbuka. Di sana berdiri sosok yang selama ini hanya ia kenal sebagai tantangan iman. Seorang pria paruh badan dengan senyum lembut dan tatapan teduh yang tampak memahami lebih dari yang ia ucapkan. "Selamat datang Pendeta Yonas," sapa Dr. Rahmat dengan suara hangat. "Saya sudah menunggu." Yonas sedikit tertegun. "Anda sudah tahu saya akan datang. Saya mendengar pidato Anda. Dan biasanya, orang yang berbicara dengan hati gelisah akan mencoba mencari jawabannya dalam diam. Silahkan masuk." Yonas melangkah masuk ke ruang tamu yang sederhana namun penuh buku. Rak-rak kayu dipenuhi ratusan karya teologi, filsafat, sejarah, dan bahkan beberapa buku puisi. Ruangan itu memiliki jendela besar yang menghadap langsung ke hutan kecil di belakang rumah. Sinar matahari yang menembus dedaunan membuat ruangan tampak seperti surga kecil yang hening. "Silahkan duduk," kata Dr. Rahmat.
Ia membawa 2 cangkir kopi hangat dan meletakkannya di meja kayu. Saya tidak tahu pasti apa yang ingin Anda bicarakan, tapi saya siap mendengarkan. Yonas mengusap kedua telapak tangannya, mencoba menenangkan diri. Saya datang untuk mencari kejelasan, katanya pelan. Saya merasa iman jemaat saya diguncang. Beberapa mulai mempertanyakan hal-hal mendasar, dan saya sendiri juga merasa terguncang. Dokter Rahmat menatapnya dengan penuh perhatian, tanpa menginterupsi, tanpa berusaha mendominasi pembicaraan. Yonas melanjutkan, "Saya ingin berdiskusi, atau mungkin berdebat jika harus. Saya tidak ingin ada kerancuan yang mempengaruhi jemaat saya." Rahmat mengangguk sekali, perlahan. "Saya mengerti, tetapi sebelum itu, izinkan saya bertanya satu hal, Pendeta. Apakah Anda datang untuk mencari kebenaran atau untuk mempertahankan keyakinan Anda?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang Yonas duga. Kerongkongannya mengering seketika. "Saya tidak tahu," jawab Yonas jujur. "Mungkin keduanya." Dokter Rahmat tersenyum lembut. "Itu awal yang baik. Orang yang benar-benar mencari kebenaran biasanya berani mengakui ketidakpastian." Sunyi sejenak. Di luar, burung-burung berkicau, seolah ikut menyaksikan pertemuan 2 cahaya dari tradisi yang berbeda, masing-masing membawa keyakinan, pengalaman, dan luka-luka yang tidak terlihat. Percakapan mereka berlanjut. "Pendeta Yonas," sambil menyesap kopi, "saya bukan ingin menjatuhkan iman siapapun. Saya hanya belajar, bertanya, dan membagikan apa yang saya pahami. Jika itu membuat sebagian orang gelisah, itu bukan karena saya ingin mencari musuh, tapi karena saya ingin mengajak berpikir." Yonas menunduk. "Tapi beberapa jemaat saya merasa Anda menantang ajaran kami secara langsung." "Jika saya melakukannya," sahut Rahmat lembut, "karena saya percaya bahwa kebenaran tidak akan takut diuji." Ucapan itu membuat Yonas mengangkat wajahnya. Mereka saling menatap. 2 keyakinan yang berbeda, 2 jalan hidup yang berbeda, namun keduanya sama-sama berdiri atas dasar kejujuran intelektual yang mereka yakini. Diskusi mulai mengalir tentang konsep ketuhanan, tentang perjalanan nabi-nabi, tentang kitab suci, tentang perbedaan penafsiran. Tidak ada suara keras, tidak ada amarah. Semua berlangsung seperti 2 sungai yang mengalir berdampingan, kadang berkelok, kadang bertemu, kadang menjauh. Yonas mendengarkan dengan intens, terkadang membalas dengan argumen yang ia pegang kuat selama bertahun-tahun. Rahmat merespons dengan tenang, selalu menimbang setiap kata. Di satu titik, Yonas bertanya, "Mengapa Anda begitu tenang? Padahal topik ini bisa memicu konflik jika dibahas dengan orang yang salah." Rahmat tertawa kecil. "Karena kebenaran tidak bisa ditemukan dalam amarah, Pendeta. Kita mencarinya dalam keteduhan, seperti air yang jernih, hanya bisa dilihat ketika permukaannya tenang." Ucapan itu membuat Yonas terdiam lama. Sore mulai turun. Sinar matahari menjadi keemasan, memantul lembut melalui jendela besar. Cahaya itu menyinari wajah kedua tokoh tersebut, membuat suasana terasa hampir sakral. Sebuah pertemuan yang bukan hanya perjumpaan 2 manusia, namun 2 perjalanan panjang yang akhirnya bersinggungan. Ketika Yonas bersiap pamit, ia berkata pelan, "Terima kasih sudah menerima saya. Saya tidak tahu apakah saya mendapatkan jawaban, tetapi saya menemukan sesuatu yang lain." "Apa itu?" "Ketulusan." Rahmat tersenyum. "Dan saya menemukan keberanian." Keduanya berjabat tangan. Sebuah jabat tangan sederhana, namun memiliki berat sejarah. Hari itu, tidak ada yang kalah atau menang. Yang ada hanya 2 cahaya berbeda yang saling menyinari, meskipun tidak sepenuhnya memahami satu sama lain. Saat Yonas melangkah keluar rumah dan angin sore menyapanya, ia menyadari bahwa pertemuan itu bukan akhir dari perjalanan, justru baru permulaan. Permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Pendeta Yonas," sambutnya, "sepertinya Anda membawa sesuatu yang penting hari ini." "Sangat penting," jawab Yonas, menahan degup jantungnya. "Saya datang untuk melanjutkan pembicaraan kita. Namun kali ini, saya ingin kita benar-benar berdiskusi, secara langsung, tanpa tedeng aling-aling." Rahmat mengangguk.
membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk, saya menghormati keberanian itu." Mereka duduk berhadapan di ruang yang sama, meja kayu, 2 cangkir kopi, dan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar. Namun suasananya berbeda. Kali ini, Yonas datang dengan tujuan jelas, mempertanyakan konsep ketuhanan dalam Islam, mempertahankan imannya, sekaligus mencari jawaban-jawaban yang sudah terlalu lama mengganggu pikirannya. "Baik," kata Yonas sambil membuka kitabnya. "Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa dalam Islam, Tuhan dianggap hanya satu? Mengapa tidak bisa hadir dalam 3 bentuk seperti yang kami yakini?" Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menyesap kopi terlebih dahulu, meletakkan cangkirnya perlahan, lalu berkata, "Karena bagi kami, Tuhan itu sempurna, dan sesuatu yang sempurna tidak mungkin terbagi." Yonas mengangkat alis. "Tapi, mengapa tidak mungkin? Bukankah Tuhan mampu melakukan apa saja?" "Benar," jawab Rahmat lembut. "Tuhan mampu melakukan apa saja. Tapi, kesempurnaannya membuatnya tidak membutuhkan pembagian bentuk. Dalam logika kami, jika Tuhan terbagi, maka masing-masing bagian tidak lagi sempurna. Dan jika satu bagian berbeda dari bagian lain, maka ada ketidaksempurnaan. Dalam Islam, prinsipnya sederhana. Tuhan itu esa, tidak menyerupai makhluk, tidak berbentuk fisik, tidak terikat ruang dan waktu." Yonas terdiam sesaat. Cara Rahmat menjelaskan bukan seperti orang yang ingin menang, tetapi seperti seseorang yang mengajak melihat dari sisi lain yang selama ini tertutup oleh dinding keyakinan. "Baik," kata Yonas lagi. "Kalau begitu, bagaimana dengan konsep nabi? Anda mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Mengapa harus berhenti? Mengapa Tuhan tidak mengirim nabi baru di zaman ini?" Rahmat tersenyum tipis. "Karena pesan itu sudah lengkap." "Lengkap?" tanya Yonas. "Ya, dalam Islam, kami percaya bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi sejak Adam hingga Muhammad bersifat konsisten, tidak berubah, bukan ajaran baru, bukan konsep baru, tetapi penyempurnaan dan penguatan. Maka ketika ajaran itu sudah utuh, tidak ada lagi yang perlu ditambah. Nabi terakhir hadir bukan untuk memulai yang baru, melainkan untuk menutup rangkaian panjang itu." Yonas menyanggah. "Tapi manusia berubah, dunia berubah. Bukankah ajaran baru diperlukan ketika zaman menuntutnya?" Rahmat tersenyum lagi. Senyum yang menenangkan dan membuat setiap kata terasa meluncur ke dalam hati sebelum masuk ke telinga. "Justru karena dunia berubah, Tuhan memberikan prinsip yang tidak berubah," katanya. "Jika fondasi kukuh, maka manusia bisa menyesuaikan tanpa kehilangan arah. Ajaran Islam tidak memberikan aturan untuk setiap detil kecil zaman, karena Tuhan tahu zaman akan terus berubah. Yang diberikan adalah prinsip-prinsip besar, keadilan, ketauhidan, kasih sayang, akhlak. Manusia yang menerjemahkannya sesuai zamannya, bukan Tuhan yang harus mengulang dari awal." Yonas menghela napas panjang. Ia merasa seperti berdebat dengan sungai yang mengalir tanpa batas. Tenang, namun tak bisa dihentikan. Tidak ada nada keras, tidak ada serangan, semuanya terasa lembut, namun justru menghantam paling dalam. "Kalau begitu," kata Yonas lagi, "bagaimana dengan Yesus? Dalam keyakinan saya, Yesus adalah Tuhan. Bagaimana Islam melihat itu?" Pertanyaan itu membuat ruangan terasa lebih berat. Namun Rahmat tetap menjawab dengan tenang. "Dalam Islam, Yesus adalah nabi yang sangat mulia. Kami menyebutnya Isa al-Masih. Kami mencintainya, menghormatinya, bahkan menyebutnya lahir dengan mukjizat. Tapi kami tidak menjadikannya Tuhan." "Kenapa?" Yonas mendesak. "Karena seorang utusan tidak mungkin menjadi pengutus. Jika seorang nabi makan, tidur, dan berdoa kepada Tuhan, maka itu artinya ia bergantung. Dan sesuatu yang bergantung tidak bisa menjadi yang maha kuasa." Kata-kata itu membuat dada Yonas terasa sesak. Bukan karena ia marah, justru karena ia merasa pemahaman baru mulai masuk sedikit demi sedikit,
menyentuh bagian dalam dirinya yang selama ini tak pernah disentuh oleh argumen apapun. Ia menegakkan tubuhnya. Tapi orang-orang mengikuti Anda karena pemikiran seperti ini. Anda membuat banyak jemaat saya gelisah. Rahmat menatapnya dengan kelembutan yang mengejutkan. Pendeta Yonas, saya tidak ingin mempengaruhi siapapun. Saya hanya menunjukkan apa yang saya tahu. Dan jika mereka melihat ketenangan dalam ajaran saya, itu bukan karena saya memenangi debat, tapi karena kebenaran tidak membutuhkan suara yang keras untuk didengar. Yonas membungkam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia lontarkan dengan nada menyerang. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena marah, tetapi karena menyadari bahwa ia mulai kehilangan pijakan dari argumen-argumen yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Perdebatan berlanjut selama berjam-jam. Mereka membahas sejarah agama, perjalanan para rasul, konsep kitab suci, hingga prinsip tauhid yang dijelaskan Rahmat secara sabar, rinci, dan sangat logis. Tidak nama sekalipun ia meninggikan suaranya. Bahkan ketika Yonas menekan, mendesak atau mencoba membantah, Rahmat menanggapinya dengan keteduhan yang membuat Yonas justru merasa malu atas emosinya sendiri. Saat senja datang dan cahaya keemasan kembali mengisi ruangan, Yonas menyandarkan punggungnya ke kursi. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Rahmat tersenyum. Anda tidak perlu berkata apapun. Mencari kebenaran bukan tentang memenangkan argumen, tapi tentang membuka pintu hati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yonas merasakan kekalahan yang justru tidak membuatnya marah, melainkan membuatnya hening. Kekalahan yang tidak memalukan tetapi membebaskan. Debat hari itu berlangsung tanpa amarah, tanpa teriakan, tanpa upaya untuk menjatuhkan. Hanya dua manusia yang saling berbicara, tetapi satu di antara mereka telah menanamkan sesuatu yang akan tumbuh perlahan dalam jiwa lawannya. Saat Yonas berjalan keluar rumah itu, hatinya tidak lagi sama seperti ketika ia datang. Ia datang dengan api, tetapi pulang dengan pertanyaan, dan mungkin sedikit kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertanyaan itu akan mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Pertanyaan itu terus menggema di benak pendeta Yonas saat ia berjalan pulang, dan gema itu tidak berhenti meski ia telah memasuki malam yang sunyi dan rumahnya yang selalu terasa hangat. Namun entah mengapa, malam itu kehangatan rumah tidak mampu menenangkan hatinya. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja membuka pintu kecil ke dunia lain. Dunia yang penuh cahaya lembut, namun sekaligus membuatnya buta untuk sesaat. Ia duduk di ruang tamunya, lampu redup menyala, menyisakan bayangan yang bergerak pelan di dinding. Angin malam dari luar jendela menggerakkan tirai seolah membisikkan sesuatu. Tapi Yonas tahu, semua keheningan itu tidak bisa menutupi gelombang yang bergetar dalam dadanya. "Kenapa aku tidak marah?" gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat kembali setiap kata dalam debat itu. Saat ia menyerang, Rahmat menjawab dengan ketenangan. Saat ia berapi-api, justru Rahmat menjelaskan dengan kelembutan. Tidak ada nada menantang, tidak ada upaya menunjukkan kehebatan. Justru sebaliknya, setiap kalimat yang diucapkan Rahmat terasa seperti menuntun, mengajak melihat sesuatu dari sudut baru yang sebelumnya tidak ia sadari. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Yonas membuka kembali buku-buku lama yang dulu pernah ia baca ketika masih bersekolah teologi. Bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk mencari perbandingan. Ia membaca ulang catatan-catatan kecil yang pernah ia coretkan di tepi halaman, tentang konsep ketuhanan, tentang sifat Tuhan, tentang hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Namun anehnya, catatan-catatan itu tidak lagi terasa cukup. Ia mengambil buku lain, kemudian yang lain lagi. Namun semakin banyak ia membaca, semakin besar kekosongan yang ia rasakan. "Kenapa aku seperti ini?" Ia bertanya pada dirinya sendiri hampir dengan suara putus asa. Selama bertahun-tahun ia berdiri di mimbar, berbicara dengan keyakinan penuh tentang imannya. Ia tidak pernah goyah,
tidak pernah meragukan ajaran yang ia terima sejak kecil. Tetapi sekarang, hanya setelah satu pertemuan, ia merasa seperti ada sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Bukan karena Rahmat lebih pandai, bukan karena argumennya lebih kuat, tetapi karena cara Rahmat berbicara menghadirkan kedamaian yang membuat Yonas melihat sesuatu yang baru, cahaya lembut yang menyelinap masuk melalui retakan kecil di hatinya. Hari-hari berikutnya, Yonas tidak langsung kembali ke pelayanan. Ia tetap berkhotbah, tetap melakukan rutinitasnya, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Setiap kali ia membaca firman, ia merasakan hal-hal yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berusaha menafsirkan semuanya dengan jujur dan adil, namun bayangan perdebatan itu selalu muncul. Saat ia menatap jemaatnya, ia teringat pertanyaan Rahmat. Apakah Anda datang untuk mencari kebenaran atau mempertahankan keyakinan? Pertanyaan itu seperti garis tipis yang membelah dirinya menjadi dua. Di siang hari, Yonas lebih sering duduk di teras rumahnya memandangi bukit-bukit hijau di kejauhan. Sesekali ia memejamkan mata, mencoba merasakan ketenangan yang dulu begitu mudah ia temukan. Tapi kini, ketenangan itu datang dengan cara berbeda. Bukan dari rutinitas ibadah, bukan dari hafalan ayat-ayat lama, tapi dari renungan yang mendalam. Suatu malam, setelah pelayanan rutin di gereja, Yonas pulang dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Ia membawa Alkitab, tetapi sesampai di rumah, ia justru mengambil buku sejarah Timur Tengah yang dulu pernah ia pelajari sekilas. Ia membuka halaman demi halaman, tentang perkembangan agama, tentang perjalanan para nabi, tentang asal-usul ajaran tauhid. Ia terkejut. Ada begitu banyak kesamaan antara kisah para nabi dalam Islam dan yang ia kenal. Nama-nama yang sama, perjalanan yang mirip, pesan yang seakan bertemu di satu titik. Bedanya hanya sedikit, tetapi cukup untuk menimbulkan renungan panjang. Mengapa mirip? Meskipun pemahaman dan tafsirnya berbeda, Yonas merasakan ada benang merah yang tidak bisa ia abaikan. Beberapa malam kemudian, Yonas duduk di beranda rumahnya memandangi langit penuh bintang. Bintang-bintang itu bersinar seperti mata kecil yang mengawasinya, membuatnya merasa sangat kecil di tengah kebesaran alam. Ia teringat ucapan Rahmat, kebenaran tidak ditemukan dalam amarah, tetapi dalam keteduhan. Keteduhan, itu kata yang selama ini ia cari. Ia menutup mata. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadanya. Bukan rasa takut, bukan kecemasan, melainkan kehangatan yang sangat lembut. Perasaan itu aneh bagi Yonas. Bukan seperti ketika ia menyampaikan khotbah penuh semangat, bukan seperti ketika ia merasakan dukungan jemaat. Ini berbeda. Seolah ada yang menyentuh hatinya dari dalam dengan perlahan tanpa memaksa. Yonas mengerutkan kening. Apa ini kedamaian? Ia membuka mata tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkan dirinya sendiri. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tetapi semakin ia menolak, semakin kuat perasaan itu merayap masuk. Malam demi malam, ia membaca lebih banyak. Ia mulai mencari sumber-sumber lain, artikel sejarah, catatan akademis, bahkan tafsir agama lain. Ia tidak membuat kesimpulan apapun. Ia hanya ingin memahami. Dan dari setiap halaman yang dibacanya, benih-benih pertanyaan baru tumbuh seperti bunga liar. Ada sesuatu dalam ajaran tauhid yang sederhana, namun terasa sangat kuat. Tidak membebani, tidak membingungkan, tidak terpecah-pecah. Satu Tuhan, satu yang tidak serupa dengan apapun, satu yang tidak bisa dibagi. Konsep itu seperti air jernih yang menetes perlahan ke dalam pikirannya yang kacau, menjegarkan sesuatu yang sudah lama kering. Malam itu, Yonas membaca sebuah tulisan akademis tentang perjalanan Nabi Isa dalam tradisi Islam. Ia menemukan bahwa sosok yang ia yakini sebagai Tuhan, dalam Islam digambarkan sebagai Nabi mulia, dihormati, dijunjung tinggi, tetapi tetap manusia. Dan entah mengapa, cara Islam menggambarkan Isa terasa lebih logis, lebih dekat, lebih ringan. Tanpa ia sadari, air menggenang di sudut matanya. Apa yang sedang terjadi padaku? Bisiknya lirih. Namun ia tahu ini bukan sekedar pergolakan logika.
Ini perjalanan batin, perjalanan yang perlahan mengubah gelisah menjadi kedamaian. Pagi-pagi buta sebelum matahari naik, Yonas duduk di halaman rumahnya, memandangi cahaya pertama yang menyelinap di balik bukit. Cahaya itu lembut, tidak menyilaukan, mirip seperti perubahan dalam dirinya. Perlahan, diam-diam, tetapi pasti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang datang tanpa ia paksa. Bukan karena ia merasa benar, bukan karena ia merasa menang, melainkan karena ia merasa jujur. Ia jujur pada hatinya sendiri. Gelisah yang beberapa malam sebelumnya menyiksanya kini berubah menjadi kehangatan yang membuatnya sulit tidur, tetapi bukan karena takut, karena harapan. Harapan akan jawaban, harapan akan jalan baru yang belum ia mengerti. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, Tuhan sedang menuntunnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dalam keheningan pagi itu, Yonas menyadari sesuatu yang membuat dadanya bergetar pelan. Ia tidak lagi takut pada kebenaran. Ia justru merindukannya. Perasaan damai yang samar-samar itu akhirnya mendorong Yonas untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Menghadapi kembali sumber kegelisahannya sendiri. Setelah bermalam-malam bergulat dengan pikirannya, membaca referensi yang ia temukan, dan berulang kali mengingat setiap kata yang diucapkan Dr. Rahmat, Yonas menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam dalam kebingungan. Ia harus mencari kejelasan. Ia harus membuka ruang dialog lagi. Dan keputusan itu muncul begitu saja pada suatu pagi yang hening, ketika ia memandang matahari yang mulai terbit di balik gugusan pegunungan Papua. Ia berdiri cukup lama di teras rumah dinas gereja, memandangi kabut tipis yang bergelayut di antara pepohonan. Aku harus bertemu dia lagi, gumamnya lirih, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Ada ketakutan, tentu saja. Ketakutan akan kemungkinan bahwa jawaban yang ia cari bisa mengubah seluruh arah hidupnya. Tetapi di balik ketakutan itu, ada kejujuran yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia ingin tahu lebih banyak. Hari itu, tanpa menunggu lama, Yonas mengambil jaket dan tas kecilnya. Jemaat gereja tak banyak yang tahu kemana ia akan pergi, dan Yonas memilih untuk tidak menjelaskan apapun. Ia hanya menyampaikan bahwa ia perlu berjalan-jalan sebentar untuk menenangkan pikiran. Namun di balik kata-kata itu, ia menyimpan keputusan yang jauh lebih besar daripada sekedar perjalanan singkat. Perjalanan menuju rumah Dr. Ahmad kali ini terasa berbeda. Tidak lagi dorongan untuk menguji atau menantang. Tidak ada rasa ingin membuktikan siapa yang lebih benar. Yang ada hanya rasa ingin tahu, rasa ingin mengerti, dan keinginan untuk menemukan kejujuran dalam dirinya sendiri. Kakinya melangkah mentap, tetapi di dalam dadanya ada getaran halus yang sulit ia kendalikan. Saat tiba di halaman rumah Dr. Rahmat, Yonas sempat berdiri beberapa menit sebelum mengetuk pintu. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, dan mencoba menenangkan gemuruh batinnya. "Aku hanya ingin belajar," bisiknya. Kemudian ia mengetuk pelan. Tak lama setelah itu, pintu terbuka. Dr. Rahmat muncul dengan senyum hangat yang sama seperti sebelumnya. Senyum yang tidak dibuat-buat, tidak disertai rasa ingin menang, tak pula mengiratkan ejekan. "Pendeta Yonas," ucapnya pelan namun jelas. "Saya tidak menyangka Anda datang lagi. Silahkan masuk." Yonas masuk dengan langkah sedikit gugup, namun ada ketenangan yang mengalir perlahan. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang dipenuhi buku dan cahaya matahari pagi. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hening itu tidak menekan, justru memberi ruang bagi Yonas untuk merangkai kata-kata yang selama ini mengendap di hatinya. "Ada sesuatu yang mengusik saya." Yonas akhirnya berbicara. Suaranya sedikit bergetar, namun ia tidak menutupinya. "Setelah perdebatan kita, saya tidak bisa berhenti memikirkan banyak hal. Jawaban Anda, caranya Anda menjelaskan. Semuanya membuat saya bertanya-tanya. Bukan hanya tentang Anda, tapi tentang diri saya sendiri." Dr. Rahmat mendengarkan tanpa menyela. Sikapnya itu justru membuat Yonas semakin mudah membuka diri. "Saya ingin tahu lebih dalam," lanjut Yonas. "Bukan untuk berdebat, bukan untuk mencari kesalahan, tapi karena saya merasa ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Sesuatu yang tidak bisa saya abaikan." Dr. Rahmat mengangguk pelan.
Mencari kebenaran bukanlah tanda kelemahan, Pendeta Yonas. Justru itulah yang membedakan manusia dengan hawa nafsunya. Bila Anda ingin belajar, saya akan membantu semampu saya. Tetapi, saya tidak akan memaksa Anda, dan saya tidak akan mengarahkan Anda pada keputusan apapun. Kata-kata itu menenangkan Yonas. Ia merasa aman, ia merasa dihargai, ia merasa diberi ruang untuk berpikir. "Terima kasih," katanya hampir berbisik. "Itu yang saya butuhkan. Ruang untuk memahami." Percakapan mereka pun dimulai, tetapi kali ini tidak dengan nada tegang atau penuh tekanan. Dr. Rahmat menjawab pertanyaan Yonas satu persatu dengan sabar. Ia menjelaskan konsep tauhid melalui analogi-analogi sederhana, menceritakan kisah para nabi, dan menyinggung perjalanan para rasul dengan bahasa yang lembut namun mengena. Yonas menyimak setiap kata dengan seksama, seolah hatinya telah lama menunggu pembukaannya. Di tengah percakapan itu, Yonas merasakan sesuatu yang sulit ia definisikan. Bukan sekadar ketenangan, bukan pula sekadar kejelasan. Lebih seperti pintu yang perlahan terbuka dalam dirinya, memberikan cahaya lembut yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan jalan yang sebelumnya tertutup rapat. Dan pada saat ia hendak pulang, Yonas berkata, "Saya ingin kembali lagi. Saya ingin belajar lebih jauh." Dr. Rahmat tersenyum. "Pintu rumah ini selalu terbuka untuk Anda, Pendeta Yonas." Dalam perjalanan pulang, langkah Yonas terasa lebih ringan. Walaupun hatinya masih dipenuhi pertanyaan, ia merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sebelumnya. Arah. Dan dari sinilah langkah pertamanya menuju kebenaran benar-benar dimulai. Langkah Yonas yang terasa lebih ringan setelah pertemuan itu ternyata bukan hanya tanda ketenangan sementara, melainkan awal dari perubahan besar yang perlahan meresap ke dalam hidupnya. Setiap kali ia menarik nafas, ia merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu yang telah lama hilang kini kembali mengisi rongga dadanya. Dalam perjalanan pulang, wajahnya tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada keputusan yang mulai membentuk diri tanpa ia sadari sepenuhnya. Dan keesokan harinya, ketika matahari muncul di balik bukit Papua, Yonas tahu bahwa dirinya sudah tidak berada di titik yang sama seperti sebelumnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan lanjutan antara Yonas dan Dr. Rahmat. Mereka berbincang bukan sebagai dua pihak yang berseberangan, tetapi sebagai dua manusia yang sama-sama mencari cahaya, sama-sama ingin memahami makna hidup yang lebih dalam. Yonas datang tanpa membawa kitab apapun, tanpa rencana untuk berdebat, dan tanpa persiapan retorika. Ia datang sebagai seorang pembelajar yang ingin memahami kebenaran dengan hati terbuka. "Semakin saya belajar," katanya pada suatu pagi ketika mereka duduk di beranda rumah Dr. Rahmat, "semakin saya merasa seperti sedang pulang ke sesuatu yang pernah saya kenal, tetapi selama ini tertutup oleh dinding-dinding tebal." Dr. Rahmat tidak menanggapi dengan panjang lebar. Ia hanya mengangguk sambil tersenyum, memahami bahwa setiap manusia harus melalui prosesnya sendiri. Jika hati Anda merasa damai, itu biasanya adalah pertanda bahwa Anda sedang mendekati sesuatu yang benar. Kata-kata itu justru membuat Yonas semakin merenung. Bukan orang yang mudah mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Tetapi apa yang ia rasakan saat ini berbeda dari keputusan-keputusan lain dalam hidupnya. Ada ketegasan dalam benaknya, namun bukan ketegasan yang lahir dari emosi atau tekanan, melainkan dari kedalaman batin. Malam demi malam, Yonas semakin sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, duduk di depan lampu kecil sambil menatap halaman-halaman catatan yang ia buat. Ia kembali membaca kisah para nabi yang dijelaskan oleh Dr. Rahmat. Semakin ia mendalami, semakin ia merasakan keutuhan logika dan kejelasan ajaran yang selama ini ia abaikan. Ia juga melihat bagaimana penjelasan Dr. Rahmat selalu berpijak pada kedamaian, bukan permusuhan. Dan itulah yang membuatnya makin yakin bahwa kebenaran tidak pernah hadir dengan paksaan. Pada titik tertentu, Yonas menyadari bahwa pencariannya sudah sampai pada kesimpulan yang tidak bisa ia tolak. Bukan karena orang lain memengaruhinya, bukan karena ia terpojok dalam debat, dan bukan karena ia ingin membuktikan apapun, tetapi karena hatinya telah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Dan keputusan itu akhirnya ia ungkapkan pada sebuah sore yang sunyi. Yonas datang ke rumah Dr. Rahmat dengan langkah lebih mantap dari sebelumnya. Pakaian yang ia kenakan sederhana, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah terlihat sejak awal kisah ini. Dr. Rahmat yang sedang menyapu halaman menoleh ketika mendengar langkah kaki, lalu tersenyum. "Pendeta Yonas,
sapa Dokter Rahmat. "Silahkan masuk." Namun Yonas menggeleng. "Tidak, di sini saja. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Dokter Rahmat berhenti menyapu, menempatkan gagang sapu di sampingnya, lalu menatap Yonas dengan perhatian penuh. "Silahkan." Yonas menarik nafas panjang. Ia memandang langit yang perlahan berubah warna menjadi keemasan. Lalu dengan suara yang tenang, lebih tenang dari sebelumnya, ia mengucap, "Saya ingin masuk Islam." Dokter Rahmat terdiam, bukan karena terkejut, melainkan karena menghormati kesungguhan dalam ucapan itu. Ia menatap Yonas lekat-lekat, memastikan bahwa keputusan itu lahir dari ketulusan, bukan dari kegelisahan atau emosi sesaat. "Ya, yakin?" tanya Dokter Rahmat lembut. Yonas mengangguk mantap. "Saya sudah memikirkan ini berhari-hari. Saya membaca, saya merenung, dan setiap kali saya berdoa, saya merasa dituntun ke arah ini. Saya ingin melakukannya tanpa keramaian, tanpa sorotan siapapun. Hanya saya dan Tuhan." Dokter Rahmat tersenyum tipis, senyum yang penuh rasa syukur. "Kalau begitu," ucapnya pelan, "kita lakukan sekarang." Mereka berdiri di halaman rumah kecil itu, di bawah langit Papua yang luas. Tak ada jemaat, tak ada kamera, tak ada saksi selain alam yang menyimak dalam diam. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma pepohonan dan debu tanah yang menghangat. Dokter Rahmat berdiri di sisi Yonas, lalu perlahan membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Suara Yonas bergetar pada awalnya, tetapi semakin lama semakin mantap. Setiap kata yang terucap terasa seperti membuka pintu-pintu batin yang selama ini tertutup rapat, dan cahaya masuk dengan lembut, memenuhi segala ruang. Ketika ia selesai mengucapkannya, Yonas menutup mata. Ada air bening yang mengalir di pipinya, tetapi bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang mendalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa ia bandingkan dengan apapun. Seolah seluruh beban yang ia pikul selama bertahun-tahun runtuh pada saat itu juga. "Bagaimana perasaan Anda?" tanya Dokter Ahmad. Yonas tersenyum sambil mengusap air matanya. Seperti pulang. Hari itu menjadi titik awal kehidupan baru bagi Yonas. Ia bukan lagi pendeta, tetapi ia tetap Yonas yang lembut, yang penuh kasih, yang tidak pernah membenci masa lalunya. Ia tidak menolak perjalanan panjang yang telah membentuk dirinya. Ia justru mensyukurinya, karena semua itulah yang menuntunnya menuju cahaya yang kini ia terima. Dan dalam langkah-langkah barunya sebagai seorang mualaf, Yonas tahu satu hal, perjalanannya belum selesai. Ia baru memulai babak baru, babak yang penuh harapan, kedamaian, dan keikhlasan.